Lesti Kejora pakai pengacaranya siapa ya? Pakai gue lah. Kalau pakai gue ntar gue fight total. Tapi kalau cuma buat nanya-nanya doang, ntar takutnya pengacaranya enak, dia yang dapat duit ya kan, dia yang dapat populer, gue yang hilang ilmunya abis. Tapi nggak apa-apa. Jadi poinnya kan abang juga penyanyi juga nih, gimana nih melihat itu sebagai penyanyi juga lah poinnya. Oh gitu. Ya sebenarnya begini sih. Gue nggak tahu ya istilah memakai apa ya, memakai lagu orang itu istilah hak cipta itu gue nggak tahu ya, muncul dan lahirnya nih undang-undang kapan, kan kita tahu Indonesia ini kan bikin undang-undangnya tengah malam kan gitu. Sehingga gue juga bingung gitu kan, tahu ada undang-undang hak cipta lah, hak imunitas lah, ke apalah, bodo amat lah kan gitu. Udah kacau balau, undang-undang banyak dibuat tapi kadang-kadang penegakannya juga semprul juga kan gitu. Kayak gue aja ya kan, pembukuan gue ya kan, main beku-bekuin aja kagak di sidang etik. Ya udahlah, tapi itu lupakan. Maksud gue gini, undang-undangnya udah ada nih, nasi udah jadi bubur, ya kan? Dan pasal-pasalnya pun udah ada. Jelas Yani Dores atau Yoni Dores, Yoni Dores ini dia berani melakukan hal itu. Ya, nanti ya lagi diwawancara. Nanti siap. Nanti saya sana. Ya, oke. Jadi yang jelas beliau ini bisa melaporkan Lesti Kejora, tentu dia punya 2 alat bukti, 2 saksi sesuai dengan KUHP pasal 184 kan gitu. Dan dia juga mempunyai bukti-bukti lainnya. Pasalnya pun menunjang kan gitu. Sehingga dia bisa melaporkan ini. Hanya saja apakah administrasi hukumnya sudah dilalui oleh mereka dengan mensomasi Lesti Kejora terlebih dahulu. Maka ketika Lesti Kejora tidak melakukan somasi, si Yoni Dores tidak melakukan somasi terlebih dahulu, dia langsung melaporkan, maka Lesti Kejora bisa melaporkan balik Yoni Dores dengan dugaan pelanggaran pasal 220 KUHP junto pasal 318, ya, prasangka palsu dan laporan palsu. Ya, udah dilakukan belum? Udah disomasi sampai 2 kali. Ya ngapain somasi? Kok somasi? Yang berhak mensomasi itu adalah si Yoni Dores. Yoni Dores sama si Udah. Terus Lesti Kejora ngapain deh? Kok bisa didiamin aja ya? iya. Karena merasa populer, banyak duit dan bahkan tidak sombong. di rumahnya. Bahkan sampai di rumahnya Lesti oleh YD. Oh, udah Yoni Dores udah ngapain YD. Sama gue mah gak usah pakai inisial deh. Tenang aja. Terus? Iya, tapi habis itu nggak ada respon. Lalu akhirnya dilaporkanlah ke Polda Metro Jaya. Iya, di Polda Metro Jaya karena menggunakan hak cipta kan. Sebenarnya ya kalau gue boleh, tapi gue dibilang tak so tahu lagi. Sebenarnya itu syarat dengan perdata loh sebenarnya. Undang-undang hak cipta itu, tentang hak cipta sebenarnya bisa dibelokin ke perdata itu. Ngapain ribut-ribut di pidana? Karena itu kan undang-undang itu diciptakan lebih mengutamakan perdatanya sebenarnya. Kalau orang yang ngerti ya. Makanya gue bilang kalau Lesti Kejora dilaporin, ya, insya Allah nggak bisa kena itu. Kalau pengacaranya gue, insya Allah nggak bisa kena. Gitu. Poinnya salah. Dalam melaporkan itu harusnya perdata bukan pidana. Enggak gini. Selama pasalnya ada, sah-sah saja orang itu melaporkan. Selama pasalnya ada. Tetapi yang namanya hak cipta ini syarat dengan keperdataan. Gitu loh. Bisa saja Lesti Kejora digugat ya kan dengan tuduhan melanggar pasal di dalam undang-undang hak cipta ya kan, dengan gugatan material maupun imaterial 100 miliar kan ada tercatat situ. Gitu kan? Karena karya cipta, hak kekayaan intelektual orang-orang itu kan dilindungi oleh undang-undang. Makanya ketika Lesti Kejora ini tidak mengindahkan somasi daripada saudara Yoni Dores, yaitu dia tadi akan terkena sanksi perdata maupun pidana. Namun undang-undang ini diciptakan kalau menurut gue ya lebih ke perdata, hak cipta ini nggak bisa langsung ke pidana. Tapi dari Bupati sendiri sudah menyatakan bahwa dia kena pasal yaitu 10 tahun dan denda 4 miliar. Gue belum lihat pasalnya apa ya, tapi kan masa iya sih orang nyanyiin aja yang terlalu lebay lah. Apalagi dia disuruh
itu oleh stasiun, disuruh oleh stasiun. Oh iya, itu banyak banget itu lapisan undang-undangnya, nggak bisa langsung dipidana, nggak bisa. Stasiun TV ya kan, itu stasiun kereta apa stasiun TV nyuruh nyanyi? Oh gua kira nyanyi di stasiun kereta. Yang jelas dong ngomong stasiun. Jadi itu undang-undangnya banyak itu, makanya gue bilang itu syarat dengan keperdataan. Karena sebelum Yoni Dores melaporkan ini ke pidana, dia harus jelaskan dulu itu kan ada Undang-Undang 40 nomor 40 tahun 1999 tentang pers, ya. Jadi nggak bisa Lesti Kejora dipidanain dulu, disomasi dulu itu yang namanya perusahaan stasiun TV itu tadi yang telah menampilkan Lesti Kejora nyuruh nyanyi itu, disomasi dulu. Ada hak jawab di sana, ada hak memperbaiki di pasal 3, pasal 4 gitu. Jadi nggak bisa langsung dipidana ini. Wah, jauh panggang dan api. Lesti Kejora nggak bisa dipidana. Kalau memang nyanyi, gue kira nyanyinya di pernikahan gitu loh, atau di sunatan atau hajatan itu bisa mungkin. Tapi kalau di stasiun TV ada Undang-Undang 40 tahun 1999 yang melapisi itu gitu. Jadi nggak bisa langsung dilapor pidana, jauh banget. Tapi abang kan sebagai musisi juga ya bang ya, menurutnya gimana sih bang yang dikecewakan oleh Yoni Dores itu sebenarnya hanya masalah Cicin gua copot nih. masalah Apa? yang kayak sebenarnya nggak masalah dinyanyi, tapi masalah etika doang bang, karena dia tuh sebagai pencipta lagu tuh ngerasa nggak dihargai karena nggak ada istilahnya, nggak ada assalamualaikumnya gitu ke pencipta. Ya sebenarnya begini sih ya. Maksud juga kalau kan bermain musik juga, gimana tanggapannya bang? Ya gini ya, kalau gua mau somasi orang-orang yang bawain lagu gua kan banyak banget dari dulu tuh lagu gue. Mungkin gua udah kaya kali, satu lagu 100 miliar gitu loh. Tapi kan gue nggak mau ngikut cara pikir yang kuno begitu. Gue musisi sehat, orang bawain lagu gue makin tenar gue, gitu loh. Buktiin lagu Rasa banyak yang nyanyiin, gue bebas, gitu kan. Orang berapa tuh lagu Vertical Blue, ya Falling in Love, Salawat Naria, Rasa dinyanyiin di mana-mana. Gue asik-asik aja. Kenapa? Itu juga menunjang popularitas gue sehingga ada impact positif nanti ke depan bagi kehidupan sosial gue gitu loh. Ngapain sih gue julid ya, mikir-mikir, ya elah orang hanya nyanyiin dibayar berapa sih sama TV, istilahnya kan gitu. Sampai kita mau rela-rela, mau gagah-gagahan, mau somasi orang, mau menjarain orang, kan kasihan Lesti Kejora, mana lagi nyusuin lagi ya kan. Belum lagi suaminya nyusu lagi deh, enggak. Masih nyusu semua. Jadi intinya abang tadi statement itu nggak jauh dengan Haji Rhoma Irama. Iyalah, karena gini, boleh menegakkan hukum, tapi kita juga melihat juga dari norma adab ya, kearifan lokal. Bagaimana cara menegakkan hukum itu agar tidak melanggar norma? Kayaknya kan berkaitan dengan norma juga, norma sosial. Artinya Mas Yaisi nggak ada tepos liro, nggak ada tenggang rasa gitu loh. Lesti dibayar hanya berapa sih? Masa hanya khilaf menyanyikan lagu itu dan juga ada stasiun TV yang mengundang yang dilindungi oleh Undang-Undang 40 tahun 1999, kok tahu-tahu dia mau dipenjarain 10 tahun? Wah, kalau itu mah gue bisa belain Lesti Kejora kali dia kesana. Tapi kan ini berlarut-larut kan dari tahun 2018 loh dia menyanyikan lagu Cinta itu tanpa kompromisi dan tanpa fee dalam arti royalty. Sekarang gue tanya sama Yoni Dores deh, gue tanya, kapan dia nyiptain lagunya? Siapa saksinya? Bagaimana cara mempopularinya? Ya kan? Apakah dia sebelumnya menyatakan keberatan sebelumnya? Ya, masalah lagu ini harus diumumkan dulu di media sosial bahwa saya keberatan apabila ada lagu saya yang bawa. Itu baru bisa. Ya, bukan somasi loh, tapi dia umumkan. Misalnya gini, Ahmad Dhani ya bisa mempidanakan orang apabila Ahmad Dhani, walaupun ada istilah somasi ya yang termaktub dalam pasal 1838 KUH Perdata, tetapi istilah somasi terlebih dahulu secara lisan hemat saya tuh ada gunanya juga dilakukan. Kenapa? Untuk mempertebal kewenangan kita dalam memiliki lagu tersebut. Apalagi zaman dulu kan lagu kan ini ciptaan gue, karangan gue, aku doang kan, bisa aja itu lagu dari orang dia kan gitu, kan harus tercatat dan tertulis. Dan lagu yang resmi, karena hukum Indonesia ini kan ada 3 sistem ya, hukum adat, hukum Anglo-Saxon, dan hukum Eropa kontinental. Hukum itu tercatat dan tertulis. Jika itu tidak tercatat dan tertulis, hanya diaku-aku saja, itu nggak sah lagunya Yoni Dores. Harus ada
catatan dalam lembar negara bahwa itu benar lagunya Yoni Dores. Kalau itu tidak tercatat dalam lembar negara, maka Lesti Kejora bisa menuntut balik. Harus tercatat dong. Dia daftarkan dulu ke bukan dong. Dia daftarkan dulu ke ini ke Haki, atau daftarkan dulu ke lembaga-lembaga yang menaungi tentang lagu. Daftarkan dulu bahwa itu benar lagu dia secara tertulis loh. Tapi lembaganya itu sah, gitu loh. Kalau itu nggak dilakukan oleh dia, nggak sah. Tetapi dalam undang-undang hak cipta ada istilah declare bahasa Inggris ke Jawanya declare, ya. Jadi Inggris ke Jawanya gitu, declare. Jadi orang yang mempunyai hak cipta, dia bisa saja tidak tercatat dalam lembar negara, tapi bisa mengumumkan. Yang gue bilang tadi, mengumumkan bahwa lagu ini milik gue. Declare. Bahasa Inggris Britishnya begitu, tapi bahasa Inggris kejawanya declare. Iya, kan kita lidah Indonesia. Gue lagi naturalisasi bahasa Inggris. Ya biar bisa Inggris kejawen kan gitu. Jadi seperti itu. Artinya di sini ya, orang itu bisa saja mempunyai kewenangan di dalam lagu itu apabila dia sudah mendeklarasikan itu lagu-lagu dia. Apakah Yoni Dores sudah melakukan itu? Udah belum? Ya intinya dia punya hak dalam tanda Hak kata siapa? karena dia menciptakan lagu itu. Kapan ciptainya? Mana buktinya? Tercatat di lembar negara mana? Nah, kalau gue pengacaranya, gue tanya, kapan lu? Kalau kata temannya, oh nih jam 12 malam dia lagi ngigo, tau-tau bikin lagu. Tapi Ya secara kan? analis hukum ya nggak mungkin mengakui bang kalau dia bukan menciptakan lagu itu bang. Lo nggak bisa dong. Laporkan. Nggak bisa dong. Kalau gue pengacara Lesti Kejora, ya, kalau gue pengacara Lesti Kejora, gue akan lakukan lakukan tindakan politik hukum. Dengan cara apa? Gue munculin lagi tuh pencipta lagu itu juga, sama umurnya sama si Yoni Dores. Bang, lu gue bayar sekian, lu ngaku ya nih lagu ciptaan lu bikinnya di bawah kolong jembatan. Halo, pembuktiannya gimana? Oh, dia juga nyiptain gimana? Ayo, hah? Kalau gue bikin kontra. Tapi kan poin pertanyaannya hak kita itu bang, dalam hukum sendiri. Kalau dia menghasilkan keuntungan, ya wajar bang disomasi dan dilaporkan dalam tanda kutip melakukan. Kan gua udah bilang. Kadang-kadang ini kan penyanyi ini juga kan nggak tahu siapa penciptanya. Kan zaman dulu itu kan yang nyanyi sama yang nyiptain lagu beda. Ya kan? Contoh kayak om gue Adit Obe. Adit Obe itu banyak nyiptain lagu. Kayak lagu Sungguh Ku Merasa, itu ciptaan Adit Obe. Ikhlasnya Hati, itu ciptaan Adit Obe. Termasuk lagunya Search ya. Ada beberapa ciptaan Adit Obe. Tetapi kalau tidak declare, tidak diumumkan, orang nggak akan tahu itu ciptaan Adit Obe. Taunya Emi Shirt, taunya UKS, Iklim apa segala, gitu loh. Orang nggak akan tahu bahwa itu ciptaan Adit Obe. Itu langsung gua declare. Dinyatakan bahwa ini lagu saya dan mensomasi secara lisan. Tetapi kalau ada orang yang masih mengatakan masih menjalankan menyanyikan lagu itu setelah dideklar, maka somasi secara tulisan. Tapi kalau somasi langsung ke rumahnya dan ditolak dan ya gak bisa pak, orang belum tahu itu lagu siapa. Kalau gue pengacaranya si Lesti Kejora, gue munculin orang yang seumuran si Yoni Dores. Gue suruh nyanyi itu, lu belajar lagu ini seminggu. Lu bilang lu ciptaan lu. Jadi abang melihat dari sisi hukum, harusnya damai aja kalau tetap diproses bang. Terlalu lebay kalau diproses. Berapa sih bayar Lesti Kejora? Berapa sih? Hanya nyanyinya begitu paling berapa sih? Gitu loh. Masa mau dipenjara? Anaknya masih kecil gitu loh. Janganlah, apalagi dia wanita. Yoni Dores sebaiknya pikir-pikir lagi lah. Anggap aja ini bagian daripada cara Anda untuk mendeklar dulu. Mendeklar pertama, deklarasi bahwa kalau kamu lagunya dibawain lagi oleh orang, kamu akan marah. Lagian kan kita sebagai musisi ini kan itu iklan gratis kalau menurut gue. Makin banyak yang nyanyiin, makin populer kan gitu. Contoh kayak lagu gue, lagu Rasa, kan populer, banyak orang nyanyiin sekarang. Tapi dia kan dugaan tidak menyebutkan penciptanya bang, langsung menyanyikan ranting kering. Gimana bang? Seharusnya dia. Kalau rantingnya kering basahin dong dengan bahasa, ya enggak? Kan ada bahasa semua itu. Tapi abang melihat dari posisi kata Lesti Kejora dan statement yang pelapor itu, tanpa lagu itu dia tidak akan terkenal. Abang melihatnya gimana bang? Tanpa lagu itu Dia nggak akan terkenal dan nggak akan dapat juara. yang ngomong siapa? Yang pelapornya itu. Ciptaan siapa dia? Ya itu yang kita. Si Yoni Dores ciptaan siapa? Hah? Ya nggak tahu
walaupun dia mengakuin dia Ya, gue tanya Yoni Dores ciptaan siapa? ciptaan dia. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Songong amat. Yang Maha Pencipta aja kagak ngeklaim, Bo. Hah? Coba kalau Allah udah ngeklaim dulu orang, paling nggak selesai. Karya orang, Bang. Karya. Allah berkarya menciptakan kita, tapi dia nggak ngeklaim kita. Kalau Allah ngeklaim kita, selesai lu balik lu ke akhirat. Jadi kata-kata singkatnya, kalimat singkatnya terkait itu apa bang? Ya, Kalau menurut gue sih, Yoni Dores ciptaan Allah, janganlah mungkin apa gitu lah. iya maksud gue gini, kan ini kan karya cipta yang berkaitan dengan akal pikiran, hak kekayaan intelektual manusia yang didapatkan secara vertikal antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Dan ini kan gratis dikasihnya. Gitu loh. Kalau dikasih gratis, ya ikhlasin aja lah, Allah aja ikhlas. Gitu loh. Kalau lo minta bayaran dari Lesti, lu berapa bayar ke Allah? Lu udah pernah sedekah belum? Mungkin ini lu kurang sedekah, Yoni Dores kan gitu. Hidup lu selama ini kurang sedekah, makanya ditegur sama Allah gitu melalui lagu lu ini. Jadi bahan pelajaran semua lah, iktibar. Iya enggak? Agar hidup itu cepat, sedekah kayak gue ngasih rumah ke karyawan ya kan, ngasih motor, mobil ke karyawan gitu. Hidup ini sedekah. Biar kita maju dalam segala ini perjalanan hidup. Oke? Ya.